Assalamualaikum sahabat. Influencer adalah istilah yang belakangan ini cukup populer, bahkan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalangan pengguna media sosial. Namun, apa itu influencer dalam arti sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya untuk mempengaruhi orang banyak? Simak ulasannya sampai selesai pada video ini. Apa itu influencer? Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan menggerakkan orang lain dalam jumlah banyak untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan tidak terbatas ruang dan waktu. Secara umum, siapa saja yang dapat mempengaruhi massa untuk melakukan sesuatu, maka ia sebenarnya memiliki kemampuan influencer. Menurut Kamus Merriam-Webster, influencer diartikan sebagai orang yang memberikan pengaruh atau menginspirasi dalam membimbing tindakan orang lain. Dalam konteks bisnis, influencer adalah seseorang yang mampu mempengaruhi, mengkoordinasi, dan mendorong kreator untuk menciptakan sebuah produk baru. Sementara itu, dalam konteks digital, terutama media sosial, influencer merupakan istilah yang merujuk pada seseorang dengan pengikut banyak di media sosial. Jenis-jenis influencer. Di era digital seperti sekarang, influencer dapat dilihat sebagai pekerjaan atau peluang karir yang cukup menjanjikan. Berikut jenis-jenis influencer dibedakan dari jumlah pengikutnya. Micro-influencer. Micro-influencer adalah influencer dengan jumlah pengikut sekitar 10.000 atau kurang dari itu. Kekuatan micro-influencer adalah keterikatan atau engagement dengan pengikutnya. Menurut hasil studi, kemungkinan konsumen membeli produk rekomendasi micro-influencer sebesar 82%. Makro-influencer. Berikutnya ada makro-influencer, yaitu influencer dengan jumlah pengikut sekitar 100.000. Sosok makro-influencer ini cukup terkenal meski tidak terlalu tenar seperti selebritas. Makro-influencer mempunyai potensi untuk mempromosikan suatu produk ke lebih banyak orang, bahkan bisa membuat produk tersebut terlihat eksklusif. Premium influencer. Dan yang terakhir adalah premium influencer, yaitu top influencer dengan jumlah pengikut paling banyak di atas 100.000, bahkan bisa mencapai jutaan. Premium influencer juga disebut sebagai selebritas. Presentasi pembelian produk dari rekomendasi premium influencer mungkin tidak sebesar influencer lain, namun tetap dinilai menjanjikan karena bisa memberi pesan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kiat sukses menjadi influencer. Semua orang berlomba-lomba ingin mengunggah konten di masing-masing platform demi mendapatkan exposure dan menjadi terkenal. Popularitas bukanlah satu-satunya tujuan orang menjadi influencer. Pundi-pundi rupiah dari media sosial ini bisa jadi salah satu penyebabnya. Dengan iming-iming uang yang banyak, tidak heran semua kalangan dari yang muda sampai yang tua berlomba-lomba menjadi yang terdepan. Konten yang dibuat pun beragam, mulai dari tema gaya hidup, traveling, kecantikan, hingga masak-masak. Menjajal profesi influencer memang tidak ada salahnya. Jika tertarik untuk menjadi seorang influencer, kamu bisa memulainya dengan tips-tips berikut ini. Pertama, carilah hal yang kita minati. Untuk menjadi seorang influencer, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari sesuatu yang sangat kita minati atau kita sukai, sesuatu yang sangat kita ketahui dan ingin kita bagikan ke orang lain. Hanya karena orang lain membuat konten yang berbeda dengan minatmu dan berhasil, bukan berarti kita harus mengikutinya juga. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan membuat konten viral, padahal kita tidak minat di bidang tersebut. Riset informasi sebanyak-banyaknya dan jangan terburu-buru untuk memutuskan. Kedua, bagikan ilmu. Untuk mengundang para audiens ke dalam media sosialmu, bagikan cerita menarik dan juga ilmu yang bermanfaat. Menjadi seorang influencer bukan hanya mengunggah foto atau video saja loh, tapi juga harus memiliki insight yang berguna bagi para penontonnya. Contohnya, jika kita tertarik dengan dunia kuliner dan bisa memasak, tidak ada salahnya untuk berbagi rahasia menarik seputar masak-memasak, atau bahkan sekedar resep-resep kreasimu dengan foto yang mengunggah selera. Kemaslah kontenmu dalam video atau foto yang menarik, belajar edit mulai dari sekarang. Ketiga, rapikan feed media sosialmu. Jika kita ingin fokus menjadi seorang influencer di media sosial, jangan lupa untuk merapikan feed media sosial agar menarik saat dilihat. Merapikan feeds bisa dimulai dari warna foto yang senada antara satu dengan yang lainnya, sehingga seragam saat dilihat. Mulailah belajar tools editing seperti Adobe Lightroom, CapCut, atau VSCO yang sering digunakan oleh konten kreator. Lalu unggah foto atau video yang saling berkaitan. Misalnya jika kita ingin menjadi traveler, unggahlah postingan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Janganlah tiba-tiba kita upload posting yang tidak berkaitan di tengah-tengah feeds saat sedang membangun branding medsos. Keempat, coba tren terbaru.
Untuk mencoba peruntungan di media sosial, jangan malas untuk riset mengenai tren yang sedang beredar. Tren ini bukan hanya sekedar tema konten yang perlu dibuat, melainkan platform dan bentuk konten. Untuk mencari tren yang akan booming di Indonesia, carilah tren yang terlebih dulu viral di luar negeri. Karena tren di Indonesia biasanya akan telat 1-6 bulan mendatang. Contohnya adalah podcast yang sejak dulu sudah menjadi tren di Amerika karena bisnis radio yang mati. Di Indonesia belum lama ini menjadi sebuah tren yang akhirnya semua influencer mencoba bentuk konten yang baru ini. Contoh kedua adalah yang sedang hot-hotnya, yaitu kembalinya penggunaan Twitter oleh masyarakat dan berdampak kepada influencer besar yang juga ikutan main di Twitter. Tidak heran banyak brand yang akhirnya caper untuk mendapatkan engagement tinggi pada sebuah tren. Jadi mulailah peka terhadap tren media sosial jika ingin menjadi influencer. Kelima, perluas networking. Bagaimana mendapat exposure jika kamu tidak memperluas networking alias pergaulan? Untuk memulai menjadi influencer, jangan lupa juga untuk sering-sering berinteraksi dengan para influencer. Mungkin sebutan zaman sekarang disebut pansos alias panjat sosial. Walaupun pansos berkonotasi negatif, tetapi kamu tetap bisa pansos dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Caperlah dengan para influencer seperti memberikan komen-komen yang positif atau berhubungan dengan kontennya. Carilah topik yang memang menarik untuk dibalas oleh si influencer dan bukan hanya sekedar komentar-komentar tidak penting layaknya bot yang pada akhirnya menjadi mengganggu. Berikutnya, dengan rajin-rajin datang ke acara-acara yang sesuai dengan minatmu. Selain menambah networking, datang ke event juga dapat menambah wawasan dan ilmu seputar topik yang ingin kita perdalam. Keenam, konsisten. Konsisten adalah kunci. Jika kita ingin menjadi influencer, konsistenlah dalam mengunggah konten. Jika jarang upload, pastinya kita akan kalah dengan para pesaing yang sering upload. Namun tetap ingat ya, konsistensi upload konten juga harus berbanding lurus dengan kualitas video atau topik. Sering-sering upload konten tapi kontennya tidak memberikan insight, buat apa? Tidak akan dilirik juga kan? Jadi pikirkan dengan matang sebelum membuat konten. Buatlah planner yang berisi tema-tema yang akan kita unggah ke media sosial. Ketujuh, interaksi. Sampai sini kita sudah tahu apa tugas utama dari seorang influencer. Sudah pasti menginfluence masyarakat dengan hal-hal yang positif. Seorang influencer akan menjadi ikon atau opinion leader dari sesuatu dan sangat berpengaruh pada pengikutnya nanti. Jadi jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan mereka dan berikan opini-opini sebagai influencer. Ingat, menjadi influencer adalah bentuk komunikasi dua arah sehingga kamu tidak bisa mengabaikan para followers jika terjadinya interaksi. Nah, gimana? Sudah tertarik untuk mencoba menjadi influencer? Perlu diingat bahwa menjadi influencer bukanlah pekerjaan yang mudah dan instan. Semua proses ini perlu dipelajari secara pelan-pelan dan bertahap. Ingat, sesuatu yang munculnya instan akan selesai secara instan juga. Jadi terus bangun networking dan perdalam pengetahuan di bidang yang kita minati. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalam.